Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fatih Abkori Zafran dari Teknik Berkapalan 2024 dengan MPN 24064086964. Yang pada kali ini saya akan membawakan proyek mengenai pembuatan PLTGU atau pembangkit listrik ya, tenaga uap dan tenaga air menggunakan konsep siklus Rankine, Brayton, Combined Cycle, serta nanti ada tambahan juga di beberapa Rankine dan Braytonnya yang akan saya bawakan pada di Kecamatan Orongtelu, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, negara Indonesia. Lanjut. Em, oke, jadi sedikit sinopsis terlebih dahulu. Kecamatan Orongtelu ini terdapat pada Kabupaten Sumbawa di Nusa Tenggara Barat, yang dimana tempatnya itu mempunyai karakteristik sendiri, yang dimana Orang Telu ini mempunyai karakteristik daerah dengan akses yang berada jauh sekali dari jaringan utama PLN. Seperti itu, menurut laporan dari Kompas TV atau media-media lokal lainnya. Dan menurut informasi yang beredar juga, Orang Telu itu termasuk salah satu kecamatan terakhir di Nusa Tenggara Barat yang mendapatkan akses aliran listrik seperti itu. Jadi memang untuk daerahnya ini dari 2020 ke belakangan itu mempunyai masalah kendala di bagian energi atau aliran listrik untuk kehidupan bermasyarakat seperti itu. Lanjut. Nah, ini adalah sumber data yang saya ambil, yang dimana saya menemukan katalog dari katalog dari laporan Kecamatan Orang Telu, yang dimana di sini saya menemukan banyak sekali sumber-sumber penting yang bisa saya manfaatkan dalam proyek ini, yang salah satunya itu adalah data keluarga atau data bangunan ya. Nah, ini untuk tren yang terjadi dari 2019 sampai 2023 sampai 2024. Jadi yang terbaru seperti ini melalui katalog ini. Lanjut, ya saya pastinya di kasus terbaru ini saya menggunakan katalog terbaru yaitu 2024, yang dimana di sini saya menemukan total jumlah eh, bangunan ya sekitar 1652. Saya mengasumsikan banyaknya keluarga di sini adalah sebagai satuan rumah ya. Jadi 1652 totalnya. Nah, saya melakukan pendekatan yang dimana saya menghitung power yang diperlukan untuk membangun PLTU ini. Jadi total rumah bangunan yang tersedia 1600 tadi dikali sama subsidi watt per rumah. Yang itu saya dapatkan em, dari Kompas TV, ya betul. Nah, sehingga ketika saya kalikan saya membutuhkan daya sebesar 1,48 megawatt. Namun, pasti saja dalam proses pembuatan PLTU berbasis konvensional ini dan di negara Indonesia sendiri masih belum cukup optimal, yang dimana di sini efisiensi yang saya gunakan 32 sampai 36%. Oleh karena itu dari efisiensi tadi yang saya temukan juga melalui sumber berita, saya menggunakan efisiensi 35%, sehingga total energi yang saya butuhkan untuk membangun PLTU pembangkit listrik ini adalah 4,25 MW. Nah, saya akan mulai terlebih dahulu menggunakan saya akan mulai terlebih dahulu dari pembahasan mengenai specs yang saya akan bawakan di siklus Brayton. Yang pertama di sini ada turbin. Turbinnya di sini sendiri ya bermerek Siemens, yang dimana di sini komponennya tidak hanya turbin juga, dia juga sudah include kompresor serta ada eh, heat comb- heat combustornya juga, ya betul. Nah, saya memilih dengan power outputnya itu sebesar 5,4 MW, pressure rasionya sekitar 14, dan exhaust temperaturnya itu atau energi yang keluar dari turbina nanti sekitar 490 sampai 560, dan saya akan ambil angka pasti yaitu 820 Kelvin. Oke, jadi ini adalah data yang saya perlukan untuk siklus Brayton ini. Saya juga mengambil pressure air dari eh, cuaca yang terjadi, cuaca yang ada di cuaca menurut BMKG bahwa Orang Telu ini bercuaca sekian. Dan saya mengambil angka tengahnya yaitu 300 Kelvin. Dan saya menggunakan efisiensi turbin sebesar 70% dan efisiensi kompresor sebesar 80%. Dan di sini juga ada narasi yang mengatakan bahwasannya ya inilah untuk skala untuk skala pembangkit listrik konvensional, saya menggunakan berapa presentasinya, inilah presentasinya. Saya mendapatkan ini dari salah satu jurnal seperti itu. Narasi ini maksudnya yang di bagian bawah ya.
Oke, lanjut. Em, saya akan mulai lagi dari cara pengerjaannya ya. Jadi saya di sini akan menjelaskan Brayton cycle yang simpelnya dulu, yang dimana di sini pressure ratio-nya 14. Di sini saya mendapatkan T1-nya 300 Kelvin, T3-nya itu 820 dengan yang tadi sudah diketahui ya. Lalu masuk ke perhitungannya dan didapatkan juga H1 dan PR1-nya. Lalu didapatkan PR2-nya dan didapatkan H2-nya. Jika boleh saya membuktikan, ya saya akan membuktikan melalui tabel sini. Di sini saya mention bahwasannya H1-nya itu T1-nya itu 300 Kelvin ya. Jadi, nah di sini saya memakai data yang di sini. Oke, lanjut. Nah, begitu juga dengan T3, maaf, begitu juga dengan T4. Kenapa T4? Karena di sini diketahuinya exhaust, yaitu eh, keluarannya dia dari turbin ya. Jadi saya menggunakan em, rumus yaitu P3 per P4 yaitu pressure ratio dan saya mendapatkan PR3 serta T3-nya gitu. Semua ini saya ambil dari buku tabel ya angka-angkanya. Nah, di sini untuk penjelasannya sendiri dari TS diagramnya juga. Ya, sudah ketika semua angka sudah terjadi ya, di sini juga bisa terlihat kalau misalkan T1-nya itu pasti di bawahnya T2, di bawahnya T4, dan di bawahnya T3 seperti itu, dan seterusnya. Nah, di sini saya mendapatkan thermal efficiency sebesar 49,8% dengan mass flow rate-nya itu sekitar 7,8% seperti itu. Lanjut ke Brayton cycle eh, dengan asumsi efisiensi 70% turbin dan kompresor 80% yang dimana saya melakukan pendekatan melalui perhitungan rumus efisiensi isentropiknya. Saya menggunakan ini dan di sini adalah diagram TS terbarunya yang dimana saya menggunakan ini dari sumbernya dari buku yang dimana pastinya ketika saya menghitung atau ketika kita tuh menghitung efisiensi isentropik dari turbin maupun kompresor, pasti akan ada yang terjadi dari siklusnya yang di mana efisiensi termalnya pasti akan jauh lebih eh, berkurang ya. Yang tadinya saya mendapatkan thermal efisiensi yang sekitar 49,8% menjadi 19,17%. Hal tersebut terjadi. Kenapa? Karena ketika di sini kompresor dengan efisiensi 80%, itu artinya dia dia akan bekerja lebih keras karena energi yang dibutuhkan itu akan semakin meningkat. Serta kalau misalkan turbin sendiri efisiensinya berkurang ya, jadi 70% juga sama dengan kompresor karena ini mendekati aktualnya. Jadi output yang dikeluarkan nanti semakin mengecil gitu. Nah, ini bisa dilihat ya di ininya. Jadi ngaruh ke thermal efisiensinya seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan di sini karena eh, dari simple Breton tadi ketika mendekati aktual dia mempunyai thermal efficiency yang lebih kecil, maka bagaimana apabila saya tambahkan dengan regenerator. Nah, jadi dari regenerator ini data-data yang saya butuhkan adalah T1, T4, T3, T2, efisiensi turbinnya masih sama 70% dan 80% kompresor dan regenerator 75%. Nah, saya mendapatkan dari yang sebelumnya tadi ya, bahwasannya H1-nya, H2-nya, H3-nya, H4-nya. Jadi saya belum mencari H5-nya. Dan di sini T1, T2, T3, T4-nya sudah saya tulis di sini. Namun, pastinya kalau misalkan kita mau mengerjakan regenerator ini lanjutan dari yang sebelumnya, saya membutuhkan T2A, T2 aktual, dan T4 aktual. Kenapa? Karena saya harus mencari T5-nya. Nah, saya menggunakan dua perbandingan. Jadi yang pertama, saya mencari H5 itu berdasarkan H2A dan H4A. Jadi ketemu tuh H5-nya sekitar 99,152 kilojoule ya. Dan T5-nya saya mencari di tabel mendekati 960 Kelvin. Maaf, saya tidak mencantumkan notasinya. Nah, lalu kalau misalkan saya pakai cara yang kedua yaitu melalui saya akan mencari T2A-nya terlebih dahulu, T2 aktualnya menggunakan rumus, T4 aktual menggunakan rumus juga, dan outputnya juga tetap sama. T5-nya juga sekitar 954,25, mendekati 960 Kelvin, seperti itu. Jadi sama, saya di sini membuktikan pakai dua cara. Yang pertama pakai H2 aktual dan H4 aktual, yang kedua memakai T2 aktual dan T4 aktual seperti itu. Nah, di sini penjelasan dari TS diagramnya itu
Oh iya, sorry, saya menjelaskan dulu mengenai Qin-nya. Jadi di sini didapatkan Qin-nya sebesar 729,875 kJ per kilogram. Lalu efisiensi termalnya itu sekitar 26,2%. Naik ya dari yang sebelumnya, yang tidak menggunakan ini tadi, regenerator pada bagian ini ya. Ini 19,17%. Lalu ini naik menjadi 26,2% akibat regenerator. Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Saya akan menjelaskannya juga dari T6, dari penjelasan T6 lebih dari T2 dan T6 kurang dari T4. Analoginya seperti ini. Ketika di sini regenerator ini saya tambahkan, ya. Jadi yang berubah adalah ketika kompresornya ini mau memasuki heat combustion chamber ya. Di sini saya menambahkan regenerator yang di mana exhaust dari kompresornya ini sudah tergabung atau tercombine melalui panas yang keluar dari T4. T4 itu merupakan suhu yang panas sekali karena keluar dari turbin dan dia ke regenerator. Di regenerator itu dia akan tercampur dia akan tercampur dengan combustion, dia akan tercampur dengan exhaust dari kompresornya. Jadi, exhaust dari kompresornya itu yang tadinya dia tuh istilahnya ya masih dingin ya, karena dia belum ke combustion chamber, dia akan tergabung dengan regenerator dari exhaust dari turbin yang dimana saat digabungkan itu akan menemukan akan ketika nanti dia masuk ke combustion chamber, bedanya sama yang sebelumnya adalah yang sebelumnya sebelum dia masuk ke combustion chamber, dia masih dengan status suhu yang dingin, tapi sekarang ketika dia sudah bercampur di regenerator, setidaknya dia lebih panas daripada yang sebelumnya. Yang dimana di situ dapat mengoptimalisasi combustion chamber-nya ini dan kerja turbinnya juga makin teroptimalisasi. Yang dimana kerja turbinnya juga sudah apa ya? Ketika regeneratornya ini digabungkan, dia akan mempunyai suhu yang panas, lebih panas daripada yang tidak sama regenerator. Nah, karena lebih panas itu, jadi combustion chamber-nya itu bekerja lebih efektif. Oleh karena itu, panasnya jauh lebih tinggi ya di turbin. Jadi, turbinnya ini bisa bekerja secara lebih optimal daripada sebelum ditambahkannya regenerator. Nah, nanti di sini kan saya juga cantumin kalau misalkan T6-nya itu lebih dari T2. Jadi T6 di sini itu pasti lebih besar temperaturnya, tetap lebih besar temperaturnya daripada T2 keluar dari kompresor, karena kalau keluar dari kompresor ya hanya tekanannya saja, tidak ada pergulatan suhu di situ. Sedangkan T6 itu adalah bekas dari exhaustnya T4 dan kena regenerator seperti itu. Dan di sini T6 sama T4, T6 itu jauh lebih kecil daripada T4. Kenapa? Karena di sini T4 itu habis keluar dari combustion chamber dan masuk ke turbin. Sementara T6 ini sudah tercampur suhunya dengan yang ada di kompresor. Makanya T6 lebih kecil daripada T2. Begitu penjelasan rumus dari TS diagram ini. Nah, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai spek komponen yang saya akan pakai dari Rankine cycle ini, yang dimana di sini ada turbinnya, di sini ada boilernya dari masing-masing mereknya, dan saya menggunakan yang saya kuningin itu adalah saya menggunakan speknya tersebut. Saya menggunakan speknya tersebut. Nah, di sini juga ada pumpnya juga ya. Oke, dengan operating pressure-nya 6,2 up to 6,2 6,35 ampere. Oke. Lanjut, di sini Rankine cycle-nya saya mencoba menghitung Rankine simple cycle-nya terlebih dahulu dengan isentropik 100%. Selanjutnya di sini ada penjelasan TS-nya diagramnya juga ya. Nah, di sini adalah ketika saya menggunakan efisiensi isentropiknya bukan 100%, tapi 75% turbinnya dan 80% pumpnya. Seperti yang tadi saya bilang bahwasanya efisiensi ini akan mempengaruhi thermal efisiensi nantinya akan lebih kecil. Kenapa? Karena kerja yang dibawakan oleh kompresor itu semakin lebih besar karena dia butuh energi yang lebih besar, ya. Dan kerja dari turbinnya itu, ya, nih area dari turbinnya itu akan semakin kecil. Yang area di sini adalah yang merepresentasikan kerja bersihnya dari si turbin ini. Jadi dia lebih kecil daripada yang sebelumnya ya. Sebelumnya gede banget karena dia ideal. Ideal karena dia simple ideal yang dimana isentropiknya 100%. Sementara di turbin ataupun pump di situ tidak ada yang namanya 100% seperti itu. Nah, di sini ada saya mencoba yang tadinya simple Rankine, saya menggunakan Rankine reheater sekarang. Kenapa? Saya ingin menambahkan
efisiensinya lebih besar lagi. Yang tadi yang aktual yang kecil itu jadi lebih besar lagi. Saya melakukan perhitungan, di sini ada P1, P2 sekian, perhitungannya urutannya seperti ini. Saya mulai terlebih dahulu dari yang lebih banyak diketahuinya dulu seperti P3, T3, lalu S3-nya di sini kan diketahui di tabel, lalu S3 sama dengan S4 sesuai rumusnya ya. Jadi nanti ketemu juga di sini ya, bisa dilihat. Oke, jadi di sini penjelasan dari rangkaian reheater itu ya. Jadi kenapa saya menambahkan reheater dan turbin lagi di sini biar efektivitas area ini lebih luas. Jadi istilahnya area ini merepresentasikan kerja bersih dari si turbin itu. Jadi apabila saya menambahkan reheating ya, nanti dia akan lebih besar lagi areanya sehingga turbinnya akan bekerja lebih optimal lagi. Seperti itu. Dan itu akan mempengaruhi ke thermal efisiensinya nanti akan lebih besar. Ibaratnya ketika nanti apa namanya si rangkaian ini melakukan siklus seperti biasa, namun di sini adalah pressure drop ya. Yang pertama ada high pressure turbin, dia drop di sini eh, tekanannya, lalu perlahan-lahan dia naik lagi si temperaturnya ya melalui boiler lagi. Awalnya sudah naik boiler, tapi karena dia ada reheating, jadi dia naik lagi, naiknya 2 kali. Ketika dia naik 2 kali itu otomatis suhu yang suhu yang dihasilkan akan jauh lebih optimal gitu. Jadi saya di sini juga merepresentasikan bahwasanya T3 itu 450, T5 itu sekitar 500. Pasti T5 itu akan di atas daripada T3. Ini hanya asumsi saja kalau misalnya T3 sama T5 ini jaraknya sama, padahal pada aslinya ya reheating itu tujuannya buat lebih naik lagi temperaturnya seperti itu. Jadi nanti dia begitu kena low pressure turbine itu akan jauh lebih optimal luas area kerja bersihnya seperti itu. Ini penjelasan singkat saja. Oke, di sini ya terbukti thermal efisiensinya juga jauh lebih meningkat menjadi 43,8%. Dan di sini ada combined cycle. Combined cycle di sini saya ambil dari simple Rankine sebelumnya, yang actual dan simple Brayton ya, simple Brayton yang actual yang sebelumnya. Jadi saya mengkolekin dulu data-datanya. Di sini agak terbalik ya. Jadi gambarnya ini adalah 5 sampai 8 ini. 5 sampai 8 itu adalah Brayton. Sementara di sini rangkaiannya itu saya taruhnya 5 sampai 8 ini tinggal dibalik aja ya notasinya. H5 H6. H5 jadi H1 gitu. Karena di sini gambarnya saya menggunakan contoh dari buku. Mm-mm. Jadi ya di sini saya akan menjelaskan melalui rumus-rumusnya ya. Jadi di sini saya sudah mendapatkan rumus-rumus yang sebelumnya saya dapatkan kayak WNet Brighton, habis itu ada WNet Rankin, QIN Rankin dan lain-lainnya. Nanti semua itu akan saya gunakan buat nyari uh, mass flow rate, mass flow yang ada di heat exchanger itu. Jadi MHE itu notasi dari itu. Nah, nanti rumusnya itu sebagai Q out Brighton dibagi Q in Rankin, yang dimana 0,22. Nah, nanti tujuannya buat apa? Buat saya mencari WNet-nya. Kenapa? Karena WNet-nya itu ada WNet Combine ini adalah gabungan dari WNet Brayton ditambah mas dari Maslow dari heat exchanger dikali sama WNet Rankine gitu. Jadi nanti didapatkan uh, thermal efisiensi thermal efisiensi yang saya bawa thermal efisiensi yang saya hasilkan melalui combine cycle ini sebesar 38,7% seperti itu. Nah, di sini buktinya ya. Jadi dia lebih besar pastinya daripada simple ranking biasa sama simple Brayton biasa seperti itu. Kalau jika digabungkan. Oke. Oh ya, ini sedikit penjelasan alur sedikit saja ya. Jadi bedanya di sini adalah heat exchanger-nya yang dimana nanti gas turbinnya ini kan dia bakal mengeluarkan exhaust ya. Nanti exhaustnya itu kan yang sebelumnya terjadi di kompresor itu dia langsung keluar. Tapi di sini sebelum dia keluar menuju tempat pengeluaran udaranya. Jadi dimanfaatkan terlebih dahulu di sini inovasinya atau ya efisiensikan terlebih dahulu. Jadi tidak semua energi exhaustnya itu terbuang. Yang dimana dia masuk ke heat exchanger, lalu dia masuk ke siklus Rankine di sini menggantikan dari boiler ya. Eh, ya menggantikan dari boiler. Jadi sebelumnya ada boiler kan, tapi sekarang diganti sama heat exchanger. Kenapa? Karena panasnya itu sudah berasal dari si Brighton ini, siklus Brighton. Jadi menggantikan istilahnya seperti itu. Nanti panasnya ini akan digunakan untuk menghidupkan turbin yang ada di Rankine cycle itu.
Jadi rangkaian cycle-nya itu rangkaian cycle si turbin pada rangkaian cycle maaf itu akan jauh lebih optimal karena panasnya itu lebih panas daripada boiler biasa karena dia berasal dari Brayton cycle seperti itu. Nah, di sini ada kesimpulan tipis ya, yang dimana saya menyimpulkan bahwasannya simple Rankine actual itu lebih kecil daripada Rankine Highly Heater cycle, lalu simple Brayton actual cycle itu lebih kecil daripada. Oh ini sorry, maaf, ini saya disclaimer dulu. Ini adalah kesimpulan dari thermal efisiensinya seperti itu. Jadi ya bisa dilihat thermal efisiensi yang saya dapatkan simple Rankine cycle actual itu lebih kecil daripada Rankine yang pakai reheater. Begitu juga dengan Brayton yang pakai regenerator itu pasti lebih besar thermal efisiensinya daripada pakai eh, simple Brayton aja. Dan combined cycle sendiri itu pasti lebih besar thermal efisiensinya daripada Rankine sendiri dan Brayton cycle sendiri yang actual seperti itu. Ya. Oke, thank you. Sebelumnya mohon maaf apabila saya menjelaskannya terlalu belibet ya karena ya mohon maaf apabila saya ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.